Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingling Sekarayu. Di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu materi mengenai Lampung pada masa praaksara. Jadi untuk sejarah Lampung di Indonesia ini, batas antara masa prasejarah dan sejarah ini pada abad 5 Masehi. Untuk sejarah daerah Lampung, batas antara prasejarah dan masa sejarah itu masih menjadi polemik, terutama mengenai batas waktu yang belum diketahui dengan jelas, yang disebabkan karena pada zaman sekarang ini masih terus ditemukan peninggalan-peninggalan purbakala yang terus bertambah, sehingga diperlukan penelitian lebih seksama serta mendalam untuk penentuan batas masa tersebut. Kemudian beberapa corak peninggalan masa prasejarah di Provinsi Lampung ini yang mempunyai ciri khas berbeda apabila dibandingkan dengan peninggalan prasejarah dari berbagai daerah lain di Indonesia. Yang pertama itu mengenai sejarah megalitik di Lampung. Jadi megalitik di Lampung ini kebanyakan bercorak statis. Jadi bercorak statis ini yaitu peninggalan yang diam, contohnya itu batu, kapak, dan segala macam. Kemudian jadi peninggalan ini merupakan sambungan atau lanjutan dari megalitik yang ada di Pasema atau yang ada di Sumatera Selatan. Lalu yang kedua terdapat pemukiman manusia purbakala. Jadi pada umumnya itu kan pemukiman itu tidak terdapat di gua atau di pantai seperti daerah lainnya yang ada di Indonesia, tapi terdapat di bukit yang dikelilingi parit atau sebidang tanah yang dikelilingi oleh pohon tinggi. Jadi yang berfungsi sebagai benteng terhadap binatang buas. Kemudian yang ketiga itu terdapat goresan pada batu. Jadi penduduk sekitar menyebutnya sebagai batu bersurat yang belum diketahui makna dari arti tersebut. Jadi batu sejenis ini bisa juga ditemukan di Palu atau Sulawesi Tengah. Kemudian yang keempat itu ada punden berundak. Punden berundak ini terbuat dari tanah, kemudian diperkokoh atau diperkuat dengan deretan batu yang disusun berundak atau bertingkat. Kemudian sejarah Lampung ini dimulai sejak zaman Hindu, dan sistem kebudayaannya itu berasal dari luar termasuk Hindu-Buddha. Tetapi di Lampung ini yang dominan adalah tradisi asli dari zaman Melayu Malaysia. Jadi daerah Lampung ini dikenal permulaan pada tahun Masehi itu tempat orang mencari hasil hutan. Kemudian beberapa prasasti yang mendukung adanya kehidupan di perkampungan kuno itu yang pertama ada prasasti Palas Pasembah. Jadi prasasti Palas Pasembah ini berada di desa yang bernama Palas Pasembah di Kecamatan Palas, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian yang kedua ini ada prasasti Bungku. Prasasti Bungku ini ditemukan di Wais Kampung, tetapi sekarang ini sudah tidak ditempatkan di Wais Kampung, melainkan disimpan di Rumah Informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo. Kemudian yang ketiga ada prasasti Batu Bedil. Jadi prasasti Batu Bedil ini secara administrasi terletak di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Lalu asal-usul penduduk Lampung. Jadi asal-usul orang Lampung ini berhubungan erat dengan istilah Lampung itu sendiri, karena
penduduk Lampung ini belum diketahui dengan pasti kapan mulai dijadikan sebagai patokan. Jadi terdapat beberapa catatan atau teori mengenai asal-usul dari orang Lampung ini. Teori atau catatan yang pertama ini dari musafir Cina yang berkunjung ke Indonesia pada abad ke-7. Jadi terdapat teori menarik yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma. Hilman Hadikusuma ini seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jadi dia mengungkapkan teori tersebut di seminar sejarah Lampung yang mengungkapkan bahwa kata tulang puhuang itu dapat dieja atas kata tu yang berarti dalam bahasa Lampung itu Toraja, sedangkan kata Langpuang adalah kepanjangan dari kata Lampung, jadi tulang puhuang yang berarti orang Lampung, sehingga kata tersebut itu berhubungan erat. Kemudian yang ketiga ada teori yang berasal dari legenda. Jadi terdapat buku yang dikarang oleh R. Brusman. Jadi di dalam buku tersebut menerangkan bahwa Tuhan itu menurunkan nama pertama itu ke bumi yang bernama Sang Dewa, Sanembahan, dan Widodari Simuhun. Jadi mereka ini adalah nama-nama beberapa orang yang menurunkan julukan, beberapa julukan, yaitu si Jawa, si Majapahit, dan salah satunya itu adalah si Lampung. Jadi itu mungkin mitos yang sampai sekarang ini dipercaya oleh masyarakat ataupun penduduk suku Pubian. Kemudian yang ketiga itu asal-usul orang Lampung ini berasal dari legenda daerah Tapanuli, yaitu mengenai terdapat suatu gunung yang meletus kemudian menimbulkan atau menciptakan suatu danau yang bernama Danau Toba. Kemudian terdapat 4 orang bersaudara yang berusaha menyelamatkan diri, kemudian salah satunya itu yang bernama Ompung Silamponga ini terdampar di Krui Lampung Barat. Jadi dia ini menaiki dataran tinggi Belalau Sekalabaka. Jadi Ompung Silamponga ini melihat pemandangan dari daratan tersebut atau dataran tinggi Sekalabaka tersebut. Kemudian yang keempat itu teori Hilman Hadikusuma yang bercerita mengenai ulun Lampung ini berasal dari Sekalabaka. Jadi mereka itu menganut kepercayaan dinamis yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu Bailawa. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu terdapat penelitian dari siswa sekolah yang ada di Padang. Jadi asal usul ulun Lampung ini dalam cerita Ciurmato, cerita rakyat ini disebutkan bahwa pada suatu ketika terdapat musuh yang menyerang yang berasal dari India. Jadi mereka ini kabur dan bersembunyi atau terdampar di suatu sungai. Kemudian sungai tersebut berada di Provinsi Lampung. Jadi mereka ini menyebarkan suatu kebudayaan Lampung di tempat tersebut. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.